halaman 495 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sul ma'mul wa salasahan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina minal ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruhi kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid Al-Bustami summa ila ruhi Syekh kutubil maqam Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila ruhi Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman Al-Madani summa ila ruhi khalifati Syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Arsyad ibn Abdullah Kalampayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Falimbani summa ila arwahi walidina masyayikhina wa sulihim wa furuihim bi anna Allah tagashahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahul karima yarzuqana fahman nabiyyin hibdal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang ketiga pada menyatakan segala pekerjaan kejahatan yang diingkari oleh syarak yang telah dijalankan oleh orang banyak, yakni yang telah dikenali pada adat orang yang banyak, maka yaitu amat banyak. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, "I'lam annal munkarati tankasimu ila makruhatin wa ila mahzurah. Fa iza qulna hadza munkarun makruhun fa'lam annal man'a minhu mustahabbun was-sukutu 'alaihi makruhun wa laysa biharamin illa idza lam ya'lamil fa'ilu bih annahu makruhun fayajibu dzikruhu lah li'anna al-karahata hukmun bisyara' yajibu tablighuhu ila man la ya'rifuh wa idza qulna munkarun mahzurun aw qulna munkarun mutlaqan panuridu bihi al-mahzura wa yakunu sukutu alaihi ma'al qudrah mahzura." Imam Ghazali menjelaskan tentang perilaku kita kebanyakannya yang dilakukan oleh kita kebanyakan umat Islam itu ada dua pekerjaan yang kadang-kadang hukumnya makruh, yang kadang-kadang hukumnya haram. Yang kadang-kadang ada yang mengetahui, ada yang tidak tahu pekerjaan itu bahwa hukumnya makruh atau hukumnya haram. Tapi ada yang tahu, cuma kada kawa mampihi. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Artinya ketahui olehmu bahwa segala yang diingkari itu berbagi ia kepada dua bagian. Pertama, makruh hukumnya pekerjaan kita itu. Tahu atau kada tahu. Dan kedua, haram. Tahu atau kada tahu tapi tagawi. Nah, ini kita penting sekali lah. Maka apabila kami kata, ujar Imam Ghazali, ini mungkar yang makruh, maka ketahui olehmu bahwa menegahkan daripadanya nang makruh itu yaitu sunat hukumnya. Jadi kalau kita menegahkan yang makruh itu sunat hukumnya. Apabila sunat berarti kita dapat pahala. Ini untuk diri kita dulu, kada orang lain. Nah, apa-apa yang dimakruhkan oleh syarak. Ini yang dimakruhkan oleh syarak, bukan oleh nafsu kita. Dua, makruh itu ada nafsu pribadi, ada makruh menurut hukum syarak. Misalnya apa? Makanan. Nah, ada nih yang kada katuju makruh tuh ini artinya. Arti kada katuju itu makruh dalam bahasa Arab. Tapi ada makanan yang makruh menurut syarak.
seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sara itu yang dicontohkan oleh Rasulullah, sesuatu yang makruh tuh. Nah, kalau Rasulullah kada makan bawang, kada makan bawang putih, kada makan bawang habang. Nah, karena itu ada bau. Nah, kalau kita makruh itu kan karena berdosa. Nah, kayak sambal apa aja kita makan aja, cuma imbahnya tuh dibersihin mulut, bersikat gigi sampai hilang bau itu. Nah, di mulut kita, apalagi kita dalam keadaan hendak beribadah. Nah, Rasulullah kenapa jadi kada memakan itu? Karena beliau setiap saat selama 23 tahun itu selalu menerima wahyu dari Allah. Jibril tidak mau dekat apabila muntung berbau. Nah, itu asbabnya. Itu asbabul wurud hadis. Nah, sedangkan kita menghadap Allah itu, sedangkan kita kalau beribadah menghadap Allah sama aja. Yang kita baca Al-Quran, jangan berbau muntung. Walaupun kita tadi makruh saja memakan yang berbau-bau, tapi ada caranya untuk menghilangkan, disikat gigi lah, supaya aroma nang kada nyaman itu hilang. Nah, misalnya kita sering kalau makan imbah maghrib itu agak susah sedikit lah kalau kita mau ihtiyat beribadah. Jangan kada bersikat gigi karena tadi makruh. Apa definisi makruh menurut syara? Syai'un karihullah wa rasuluh. Sesuatu yang Allah tidak suka, Rasulullah kada menggawe. Nah, jadi kita sia-sia saja mengerjakan suatu ibadah apabila Allah tidak senang, tidak meridai, dan Rasulullah juga tidak menyenangi. Itu arti makruh. Kan kita kadang-kadang kita paham aja itu, tapi kita kadang meninggalkan. Paling tidak kita ingin beribadah itulah yang harus dijaga ihtiyat. Ihtiyat apa? Berhati-hati terhadap beribadah. Jangan sampai kita tabawana makruh di dalam ibadah. Banyak lagi dalam ibadah itu nama makruh lah. Kena insyaallah kita. Dan diam daripadanya nak makruh itu makruh dan tiada haram, melainkan apabila tiada mengetahui yang orang yang berbuat itu akan perbuatannya itu makruh, maka wajib disebutkan baginya bahwa perbuatannya itu makruh. Nah, jadi kita kalau orang ini kada tahu, wujud kada tahu bahwa makruh, maka kita wajib menyampaikan bahwa ini makruh. Selesai sudah. Arti makruh tadi ada risiko dalam ibadah. Nah, termasuk baunya itu. Pokoknya apa aja kita kias saja, bawang putih, bawang habang, jaring, jengkol, nang berbau dimuntung. Karena Nabi itu harum sidin, asal hakikat harum itu Nabi. Maka ada guru kita dulu Syekh Ramadan itu kalau setiap anak itu sini dipalitin sini minyak harum. Nah. Bahkan minyak harum itu dijilat. Makanya harum oksidin. Jadi untuk menghindari itu kita, makanya kan harum itu satu-satunya sunnah yang paling dikuatkan oleh Rasulullah. Karena beliau sendiri kan hakikat harum. Nah, hubbiba ilayya min dunyakum, kata Rasulullah, salasun. Paling kucintai dunia kamu tuh ada 3. Umatku nih mau pertama at-tibu, minyak harum. Karena kalau minyak harum kita pakai berarti otomatis nang menyuruh harum, nang disuruh harum. Itulah yang dimaksud nurun ala nur dalam Al-Quran. Yang datang nur, yang menunggu nur. Yang datang harum, yang menyambut harum. Wasil ibadah kita. Ini namanya orang yang muttaba'ah li Rasulillah, mengikut sunnah. Daripada kita menukar yang lain yang mahal-mahal, minyak harum diutamakan. Sunnah bagi kita, sangat disunahkan oleh Rasulullah. Lebih-lebih di dalam ibadah. Jangan ada awak kita berbau
nang bau masam peribahasanya katiak macam-macam. Makanya waktu wudu itu dikontrol dulu katiak kita. Ah ini kan ihtiyat. Nah, jangan kita dalam keadaan sembahyang berbau. Allah tuh tahu, Rasulullah tuh tahu, ya kan? Nah, dipadahkan nih lah, dipadahkan sampai ke katiak dipadahkan. Kita wudu tuh kan kita kontrol loh. Jangan ada bau masam. Kita sedang menghadap Allah sebagaimana Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ittiba kita kan, karena ittiba itu mengikut secara apa-apa yang sudah kita ketahui di dalam beribadah. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasulullah. Sembahyanglah kamu sebagaimana engkau melihat aku sembahyang. Apa yang kita lihat? Ada 3 rukun di sana. Pertama rukun kalbi kita ketahui, kedua rukun kauli kita ketahui bacaan, ketiga rukun pilih, keempat apa? Pakaian sidin. Itu nang dilihat maksudnya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana engkau melihat aku sembah. Kita kata kau melihat Rasulullah sembahyang, mengikut kisahnya barang, mengikut sifatnya barang yang dibaca oleh guru-guru melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah makruh tadi. Sunat kalau kita menyuruh, tapi apabila orang tua ada tahu, maka wajib kita memadahkan orang tua supaya jangan berlanjut berkepanjangan menggawe makruh. Apabila tiada mengetahui orang yang berbuat itu akan perbuatannya itu makruh, maka wajib disebutkan baginya bahwa perbuatannya itu makruh. Karena bagi makruh itu hukum pada syara. Karena perbuatan makruh itu berdasarkan syara, artinya yang dipadahkan oleh Rasulullah, bukan makruh pribadi. Padahal wajib menyampaikan akan dia kepada orang yang tiada mengetahui akan dia itu makruh. Dan apabila kami kata sesuatu yang mungkar itu mahzur, yakni haram, atau kami kata mungkar yang mutlak, maka kami kehendaki dengan dia mahzur atau yang haram tadi itu mungkar yang haram, dan adalah diam atasnya yang haram itu, serta kuasa ia menegahkan daripadanya yang haram itu, yaitu haram hukumnya. Pilihnya berdiam. Ini kan kita dulu kan dosa orang lain. Apaan yang kita nang haram kita gawe? Nang kita tahu sudah kita gawe. Diri kita seorang yang menegur kita. Kayak apa menegur? Iya nang kita baca nih ilmunya. Tahu sudah kita. Asalnya mungkin kada kawa menegur. Nang kita baca nih ilmu namanya. Lah, ilmu inilah yang menegur kesalahan-kesalahan kita. Kada usah menunggu yang lain lagi. Nang kita baca ini sudah menjadi nasihat awan kita barataan. Bila kata kita berdiam, berarti bahwa panjangan kita menggawe yang haram. Kena ada di sini contohnya. Maka contohnya ini di ibadah nih. Tagawi na makruh di ibadah, tagawi na haram di ibadah lebih dahsyat daripada di luar ibadah, karena sedang menghadap Allah. Makanya Imam Ghazali mencontohkan di dalam ibadah kesalahan ini, wa imma yang makruh atau yang haram. Mun sudah di dalam ibadah tuh yang haram digawe, apalagi di luar. Sesuatu yang diingkari akan dia itu amat banyak. Dan setengah daripadanya mungkar yang diketahui di dalam masjid. Nah, yang lah. Apa yang dalam masjid? Yaitu seperti melihat akan orang yang tiada betul sembahyangnya. Nah, itu kemungkaran yang haram. Kalau kita melihat atau diri kita sendiri kada paham lagi sembahyang, kada bujur lah. Nah, rasa bujur. Nang parasa bujurnya digoda oleh setan. Kuliah pulang belajar atau dalam hatinya, dalam nafsunya ia merasa cukup dua dengan ilmunya itu sangat tertipu kita. Ya kadang-kadang merasa cukup dengan bahaya, rasa pas sudah. Nah, itu yang disebut dalam Al-Quran apa?
Surah Al-Kahfi lah. Alladzina dalla sayum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna yuhsinuna sun'a. Inya menyangka gaweannya itu bujur, padahal kada ya Allah Ta'ala. Perasa nafsunya bujur. Seperti berpaling ia daripada kiblat. Nah kayak apa tuh? Contohnya paling kiblat salam pertama nang nyaman nih, mun kita mun 100 semuanya kada mungkin berpaling lah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, tak umpat semuanyaan. Ya kalau tak paling itu nah asalnya kayak itu. Dipadahkan nih wajib padahkan. Ini pekerjaan yang tidak benar dalam ibadah. Orang gulu aja kepala aja. Assalamualaikum warahmatullah. Nang pertamanya nang dihukum wajib lah. Nya kada tahu dikiranya salam tuh on awan awak-awak. Nah itu diantaranya. Awan kamat ajan tuh kayak itu juga. Nah ajan tuh kalau nya hayya 'alas shalah ke kanan kalau lah. Jangan on awak-awak paling. Kapal aja hayya 'alas shalah. Ada ini kan awak-awak paling. Itu makruh aja bang, karena kada semuanya. Nah ini, jadi ilmu nih lah ilmu. Atau meninggalkan tumak ninah di dalam ruku. Makanya sabar sembahyang itulah, sabar jangan bagasakan. Jangan ada dipengaruhi oleh perasaan yang lain ibadah itu. Disuruh hanya mengingat Allah. Makanya Allah perintahkan fa iza qadaitumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ini ayat perang sudah dikisahkan minggu tadi kalau lah ayat perang. Zaman perang itu tetap semua yang berjamaah. Saf tetap rapat, tidak ada perubahan. Begilir sembahyang. Fa ijat ma'nantum kata Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 103. Fa ijat ma'nam faqimus shalah. Apabila sudah tenang jiwa kita, kayak apa jadi tenang? Ada perintah di atas tadi. Perintahnya Pak, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala jum. Itu perintahnya bisa tenang. Ingat Allah dulu 10 menit barang kita sebelum waktunya tuh. Berzikir. Karena ketenangan itu dari Allah, tidak tenang pun dari Allah yang membuatnya. Kada kawana lain. Orang bisa tenang, kita selalu mengingat Allah. Karena dengan pertolongan Allah ketenangan itu bukan yang lain. Nah, baru kita dirikan sembahyang. Fa'ijat ma'nantum fa'aqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mawquta. Itu dalam Al-Qur'an. Tumakninah dalam rukuk atau di dalam sujud, maka yaitu wajib ingkar akan dia. Nah, melihat nih wajib memedahkan, tapi memedahkannya harus bisa meluruskan lah. Sudah dipedahkan setiap meluruskan orang, menasihati orang harus mampu untuk meluruskan. Jangan menegur aja tapi kadang kalau meluruskan itu nang risiko jadinya. Tetapi jikalau orang yang mazhab Hanafi, maka yaitu tiada wajib ingkar akan dia. Karena pada mazhab Hanafi itu sah sembahyang dengan tiada tumakninah. Nah ya kalau jadi mazhab 4 nih ada yang aneh lah. Kada bertumakninahan ya. Cuma harus mengaji dulu. Belajar dulu mazhab Hanafi kayak apa? Mulai wudunya tuh lah. Mulai wudunya, batal wudunya, belajar dulu. Jadi kalau kita sembahyang tarawih ini banyak di Hanafi hendaknya pilihnya lah. Allahu Akbar. Padahal sembahyang sunat itu yang paling lambat dicontohkan oleh Rasulullah.
Cuma kita menggawi itu kebanyakannya Fatihahnya sekali napas. Kenapa? Itu jelas dipengaruhi oleh perasaan. Nah. Dan setengah daripadanya kemungkaran. Jikalau mendengar orang yang membaca yang lahan, yakni tiada betul panjang pendeknya atau tiada betul hurufnya, maka wajib menegahkan akan dia dan wajib menyuruh akan dia belajar. Nah, tapi kalau masalah bacaan ini semua mazhab samalah. Kadang-kadang istilah tadi tumaninah Imam Hanafi tadi kada bapaknya. Nah, tapi kalau masalah bacaan semuanya sama. Kada boleh salah. Nah, oleh karena itu kita masing-masing wajib belajar Fatihah itulah. Kami bahari sebulan, lebih sebulan belajar Fatihahnya aja. Nah, mendatangi guru, benahap tupang belajar Fatihah huruf-hurufnya. Paling tidak rukun kauli yang 5 di dalam rukun kauli itu kada boleh salah. Nah, dalam sembahyang. Apa rukun kauli? Takbiratul ihram, itu insyaallah bujur aja. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Salah tak? Ada alifnya, mat. Kalau pengen hendak buat kasat teratain lalu Allahu Akbar. Nah, salah. Baranya baalif menambahi seorang misalnya karena hendak membuat kasat taratainnya dalam hati. Baik belatih dulu membuat kasatnya tuh nah. Ya kita belatih, sembahyang ini belatih lu membuat kasat taratain itu kadang kali ya nang Allahu Akbar. Tangan-tangan toh. Lihat tadi masjid itu macam-macam kalau kan di masjid itu mana menyatakan praktikan kada sama kita diberi Allah. Nang ba ilmu karena kada ilmu kada sama. Untuk di situ kada sama kita. Kasat tuh kada pernah sama. Tergantung anugerah dan kekuatan dari disiplin keilmuannya. Itulah perbedaan. Tapi dapat merasakan kadang-kadang ada waswis, kadang-kadang ada yang pena cepat, kadang-kadang tidak ada. Karena setan selalu beraktivitasnya untuk selalu menggoda kita lah. Nah. Makanya harus dilatih terus. Waktu kada sembahyang dilatih Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dilatih. Training dulu lah. Kada kawa kita. Semuaan tuh dalam ibadah tuh. Masalah bacaan. Kayak mengaji juga. Kalau sudah lancar nyaman lah. Allahu Akbar. Kayak Fatihah sudah lancar kadang-kadang. Kalau hanya bejujur kalau. Makanya dibuat lafaz usali itu bahkan itu bisa wajib kadang-kadang bagi orang nang kada kawa kada bu usali. Nah, karena untuk membantu kasat yang di dalam hatinya. Tapi bagi orang nang kada apa masalah? Karena usali itu bukan di dalam rukun sembahyang, bukan di dalam syarat sembahyang. Itu tambahan aja. Karena Nabi kita kada usali. Lah, supaya dipaham. Hanya dari Imam Syafi'i mencontohkan karena asalnya liyusaidu apa dalam fikih untuk membantu niat kasat tadi. Jadi jangan bingung kan, jangan pada akan Muhammadiyah aja nang kada usali sabarataan kada apa-apa. Nah, hendak usali terserah. Kayak orang menyebarang ke jalan lah. Kalau kita kawah aja cap, tapi orang tua kawalah kada diirit. Nah, itu istilahnya lafaz itu untuk mengirit seseorang membuat kasat niat di dalam hati. Itu pengertiannya. Nah, jadi itu pentingnya rukun kauli, takbir, Fatihah, tahiyat akhir, salawat dan salam yang pertama. Itu kada boleh salah. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahmatullah, walladzina yuksirul lahna fil Qur'an in kana qadiran ala ta'allumi falyamtani minal qira'ah qabla ta'allum fa innahu asin bih wa in kana la yutawi'uhu al-lisanu fa in kana aksaru ma yaqra'uh lahnan
falyatrukhu wal yajtahid fi ta'allumi Fatihatil kitab wa tashihaha wa in kana al-aksaru sahihan wa laysa yaqdiru 'ala taswiyati fala ba'sa lahu an yaqra walakin yanbaghi an yakhfidha bihil saut walakin yanbaghi ay yakhfida bihi sauta hatta la yusmi'a ghairahu waliman'ihi sirran minhu aidan wajhun walakin idza kana dzalika muntaha qudratihi wa kana lahu unsun bil qiraah wa hirsun 'alaiha palastu arabihi ba'san wallahu a'lam. Ini Imam Ghazali lebih menjelaskan tentang bacaan di dalam sembahyang, tentang bacaan Al-Quran. Artinya, dan orang yang banyak salahnya di dalam membaca itu, jikalau ia kuasa belajar maka yaitu ditegahkan akan dia daripada membaca dahulu daripada belajar. Nah, kalau orang tuh banyak salah, belajar dulu, jangan enak membaca. Apalagi membaca surangan lah, atau mendengarkan di kaset. Bukan kada boleh aja, cuma kaset itu kada kau memujurakan kita kalau kita membaca salah. Jadi wajib baguru. Jadi jari Imam Ghazali jangan membaca dahulu daripada belajar, karena bahwasanya ia jadi maksiat dengan dia salah membaca itu. Karena Quran kada boleh salah, kalam Allah. Kalau yang lain hadis salah kada berdosa, semua bacaan yang lain salah kada berdosa. Kalau Quran kada kawa, sambil bahinak aja haram hukumnya. Dan jikalau ia telah belajar padahal tiada boleh betul, artinya kada kawa lagi bujur lidahnya, maka jikalau ada terlebih banyak yang dibacanya lahan itu artinya kada bujur lah. Nya lahan itu ada lahan jali, ada lahan khafi dalam bahasa tajwid. Inilah orang belajar tajwid kena tahu itu tak. Makanya kita penting juga, mungkin kita yang sudah Tuhan ini kada ada usah lagi belajar tajwid, belajar langsung membaca Qurannya aja. Kalau tajwid itu orang di pesantren lah, masih. Yakni tersalah maka tinggalkan akan dia dan suruh akan dia bersungguh-sungguh pada belajar akan surah Al-Fatihah juga. Nah, sini hubungannya kita nih. Lah, surah Fatihah nih. Ini Imam Ghazali menegaskan. Jadi kalau nya belajar tuh kada kawa juga nang lain-lainnya, maka bujur-bujur belajar Fatihah aja dulu jadi Imam Ghazali. Karena ini untuk ibadah. Karena sembahyang tuh tanpa ayat sah. Asal Fatihah bujur, engkau kada bisa lagi, kul huwallahu kada bisa juga variannya. Berarti mu'alaf tuh orangnya. Ya kalau engkau kada bisa. Nah, jadi Fatihah aja dulu dibaca, dibujurakan. Nah. Dan suruh bersungguh-sungguh mentashihkan atau membetulkan akan dia Fatihah. Dan jikalau terlebih banyak bacaannya itu sahih daripada lahannya, daripada salahnya, padahal tiada kuasa ia atas membaikkan lidahnya itu, maka yaitu tiada mengapa baginya bahwa ia membaca. Tetapi sugianya bahwa memperlahankan dengan bacaannya akan suara hingga tiada mendengar akan bacaannya oleh orang lain, maka menegahkan ia akan dia. Jadi kalau memang kada kawa juga, jangan nyaring membaca sembahyang tuh nah, jangan nyaring membaca. Karena mendengarnya nang tahu pada salah, tak paksa menanggur. Inya tadi sudah belajar tuh kada kawa juga, kada apa-apa untuk inya. Ada apa-apa? Jar Rasulullah, bila orang tuh belajar terus kada kawa juga bisa 2 pahala diberi. Nah itu untungnya. Orang tuh kada kawa jauh mujurakan sudah memang lisannya ditakdirkan Allah, tapi nya belajar terus diberi 2 pahala. Untung kala diberi 2 pahala.
Ini memang lisannya sudah kayak itu Allah Ta'ala maulah kada kawa diberi 2 pahala. Kenapa? Kacangkalannya tuh nah hendak bisa tapi kada diijinakan 2 pahala. Ada nang kada bisa lalu kada hakun belajar pang diberi apa? Sudah kada bisa belajar pang kada hakun. Sebaliknya artinya jadi kita mun sudah pernah belajar ada jaminan dari guru saksi gina. Mun kada bisa juga kan sebenarnya takdir ngarannya, tapi belajar terus. Katujuh aja belajar. Jadi cuman jangan nyaring membaca. Dan bagi menegahkan akan dia daripada membaca pada sir. Sir artinya begamat lah. Dan bagi menegahkan akan dia daripada membaca pada sir itu pula satu wajah. Artinya cara memedahkan jangan terang-terangan di tengah orang banyak, secara sembunyi supaya jangan sopan. Wajah itu cara lah, yakni satu kaul daripada setengah ulama bahwa harus ditegahkan pula akan dia jika dengan perlahan-lahan sekalipun. Tetapi apabila ada yang demikian itu sehabis-habis kuasanya belajar, padahal baginya sangat jinak, yakni sangat gemar ia dengan membaca dan sangat loba ingin sekali ia atasnya, maka tiada aku etikatkan dengan itu haramnya, yakni tiada mengapa ia membaca dengan lahan jika telah sungguh-sungguh dipelajarinya, tetapi tiada baik lidahnya. Nah tadi kalau nya boleh jam baca sudah salah ke apa kayaknya, tapi ini sudah tuhuk aja belajar, iya nang diberi 2 pahala tadi. Nya sambil belajar dibacanya Al-Quran tapi salah juga tetap diberi pahala, karena kada kehendaknya, nya hendak dapat kayak orang juga tapi Allah kada mengizinkan. Ini apa maksudnya? Hikmahnya memberikan semangat kepada orang-orang yang belum bisa membaca Al-Quran, agar kada istilah kada belajar tuh kada dapat pun, asal sungguh-sungguh belajar tetap dibolehkan, bahkan diberi 2 pahala. Jadi kada ada alasan untuk kada belajar kita sebagai umat Rasulullah SAW, karena Al-Quran adalah pegangan kita. Dan di sorga kena bahasa Al-Quran. Di surga tuh bahasa Al-Quran, bahasanya Rasulullah SAW. Nah, kena ada hadisnya kita. Jilid yang ketiga akan bertamuan itu kisahnya. Mungkin kita kada pernah belajar kayak apa kita? Kada kau berpandiri di surga kita. Orang bahasa Arab kita kada bisa, karena kada pernah belajar. Kalau kita pernah belajar kada bisa, sudah ada saksi guru kita. Ini belajarnya dulu. Cuma Allah kada mengizinkan. Padahal ini ada hikmah, agar yang lain-lain jangan pernah rasa malu, rasa kada cocok lagi sudah ke Tuhan. Nah itu alasannya. Wah ini banyak nang tuha-tuha belajar lah, ibu-ibu terutama di Al-Palas itu. Nah kan setiap mbah juhur nya mantar anak lebih 600 muridnya di Al-Palas itu nang mbah juhur tuh nang belajar nang. Jadi akhirnya apa? Ibu-ibunya banyak juga nang kada bisa baca Quran. Belajar basilah khusus gurunya berapa 4 sapa nang di atas tuh lebih beratus-ratus. Ada kawan kita berkisah sana. Nah jadi kita pas benar tuh, daripada HP yang diikuti sambil matar anak, baik diulah programnya, gua mamanya juga belajar. Jadi kada haram jar Imam Ghazali kalau sudah nang tuhuk tadi belajar, biar inya membaca terus salah kah, tapi inya tetap belajar. Kada ingat hadisnya nah, yang tadi sampai dianukan hadisnya, ada hadisnya itu lah tentang nang tuhuk belajar tapi kada mau bisa. Alaihi syakun ajarani, kayak itu ujung hadisnya lah. Ini ada dasar kada kawal lidahnya ngalih benar, maka diberi 2 pahala. Dan setengah daripadanya orang yang melanjutkan suaranya sekira-kira lebih daripada mat,
yang dikehendaki pada bacaannya atau berpaling dadanya daripada kiblat ketika ia mengata hayya 'alas shalah. Nah, hayya 'alal falah ini kisah ajan nih lah. Kisah ajan. Nah, tadi ada di sini kalinya lah. Hati-hati nang ajan nih lah kalau hayya 'alas shalah jangan naon awak-awak kayak itu berpaling nah. Berarti nang memedahkan bahari itu kada tuntas juga tuh lah. Nang fil hayya shalah ke kanan jar. Hayya 'alal falah ke kiri. Dikira awak-awak berpaling. Ada di sini bacaannya. Nah. Pada bacaan atau berpaling dadanya daripada kiblat ketika ia mengata hayya 'alal falah atau hayya 'alas shalah tuh nah. Jadi jangan umpat awak nih berpaling. Ini makruh aja hukumnya. Tapi nangaran makruh sini kada berpahala jadinya. Karena gawean ini kada sesuai, kada diberikan oleh syariat. Padahal ajan ini orang yang paling utama kena di akhirat lah, di padang mahsyar. Orang yang paling berdahulu melihat Rasulullah muadzin nih, ada gampangan. Dipanjangkan gulunya tuh, kadang gulunya panjangnya karena memanggil orang gawian. Kalau kada tukang ajan nih orang banyak nama landau subuh. Iyalah. Nah, itu makanya ikhtilaf ulama nih mana abdalnya jadi muadzin atau jadi imam. Ada pembicaraannya. Sebagian ada madahkan jadi muadzin, tapi nang rutin lah ajannya nih sampai 40 hari ajan. Seterusnya ajan. Jadi belajar bujur. Awan kamat tuh jangan dibuat wawnya ketika wa asyhadu alla ilaha illallah yang dibuat. Lain di syahadat berbuat lah. Kalau di ajan kadada itu di kamat kadada. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna itu kadada waw situ untuk ajan. Wa asyhadu anna itu kadada waw itu kadada. Ya, wa ash. Mengatakan itulah. Ada tulisannya, mungkin ada kena di sini. Banyak benar ulun ditagur urang jo bahari pangulu menagur ulun lagi belum sekolah pang. Katujuh ajan bahari. Lah. Ajan ketujuh. Di pal 7 ini mulai tahun 76 sudah jadi wajib. Di sini di pal 6 bahari lagi langgar aja kemana-mana aja. Nah, berputar. Ditagur orang, alhamdulillah. Ditagur itu artinya memadahkan bukan menagur, membujurakan. Wa asyhadu an la itu kadada, wa asyhadu wa itu kadada. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Kalau qamat tuh dua-dua nang bagus. Lah, dua-dua. Dirahit itu sunnahnya dua-dua. Karena yang demikian itu makruh, maka sunat ingkar akan dia. Arti ingkar apa? Dibujurakan orang nang kada paham tuh nah, dipadahkan. Dan demikian lagi sekalian yang makruh itu maka sunat ingkar akan dia. Jadi ajan pun kita harus belajar. Kada kawa asal suara bagus, ada adab-adabnya. Semua naik kan. Jar Rasulullah apa? Al ilmu bitta'allum. Teori kalau ilmu itu praktiknya pulang. Nah kayak jadi imam kada cukup ilmunya, ada adabnya. Ada khusus bab jadi imamnya, ada khusus kitabnya, adabnya. Nah, di antaranya tadi adabnya kalau sudah ulat dalin itu jangan langsung ditembak ayatnya. Kena makmum baca Fatihah, imam baca ayat. Paling tidak jadi Imam Ghazali separuh barang makmum tuh baca Fatihah, paling tidak. Supaya apa? Li'itmami sima'il makmum qiraatal imam. Supaya kena si makmum ini sempurna mendengarkan bacaan ayat imam. Karena apa dalilnya? Wa ija quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Itu dalilnya. Makanya Imam Ahmad boleh kada baca Fatihah kalau yang sudah imam baca ayat. Karena dalilnya tadi mendengarkan membaca Quran itu memang diperhatikan. Wa ija quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Itu dalilnya. Cuma kadang-kadang imam ini kada menyadari itu karena dorongan nak cepat. Hah?
Nah, ini adab, di bab adab lah, bukan rukun. Bab adab ini. Tapi Ustaz, misalnya kita jadi imam, kita baca Fatihah selesai amin, kita baca Fatihah untuk kita, boleh nggak itu? Apa? Kita baca Fatihah untuk kita. Tadi kan jadi imam lah. Ya, Fatihah sudah. Kita menjadi malah sana malah dan amin kan. Terus kita sebelum sahabat mengulang apa namanya? Baca ayat. Baca ayat. Kita badiam tuh, kita zikir. Kita di situ bisa disunahkan membaca ayat dan cagar kita baca dalam hati. Yang kedengaran atau zikir. Zikir hati. Hu Allah. Hu Allah. Tetap menghadap Allah hati kita. Nah itu. Nah, kita berdiam itu bukan berdiam menghayal kita ada, tapi hati tetap kontak dengan Allah. Atau sunnahnya tadi cuma ada guru-guru tempat banyaring sini membaca nang dibaca ada doa Rabbana atina macam-macam dibaca, ada guru itulah nang pina banyaring kadang-kadang sidin waktu menunggu makmum membaca Fatihah. Nah, ini sunnahnya Nabi. Cuma ini sangat sulit dipraktikkan oleh kita. Maupun tuan guru nang ganal apun nang kada ganal, ini memang sulit. Ini anugerah, ini taufik Allah Subhanahu wa taala. Bukan kada tahu, film baca fikih tahu tuh, pasti sudah tahu. Film baca fikih kada bisa kada tahu, Bang. Coba kada ingat. Kalau misalnya kita mengikuti Pak Ustaz, misalnya setelah pulang dari amin langsung masih imam itu baca ayat. Ah itu tadi kan sudah, itu kan makruh sudah. Kita ada mau parakah kita. Kada mau parakah. Tetap aja itu. Cuma di sini tadi kan pertama itu kada mengikut sunnah dan mengganggu makmum membaca Fatihah. Kalau makmum nih bacaan apa nang pina kada tapi mahir mendengar nang tabu beraung itu kada tenang adanya membaca. Akibat kita membaca ayat makmum nang kada tapi anuninya lalu bacaannya runcak. Kalau seandainya dia tidak tahu itu kita artinya kada kasih belajar kalau masjid. Kada juga, Bang. Karena kita kan sulit mencari nih. Terutama sembahyang nang zahir nih lah. Maghrib, Isya, subuh itu sulit mencari nang itu. Padahal itu sudah dijelaskan dalam kitab-kitab. Nah, itulah waswis kita nih. Itulah waswis kita. Ketika membaca, tapi ketika praktiknya sudah kada kawal. Karena praktik ini taufik dan anugerah Allah Subhanahu. Orang berilmu tuh kada pasti kau menggawi. Kada pasti kau menggawi. Tahu sudah pernah membaca tadi. Karena kesempatan di sini kan setan tuh kada berdiam. Kada salah di sini, cuma tadi kan adab. Ya paling tidak separuh lah. Makmum tuh baca Fatihahnya, paling tidak. Nah, itu paling tidak. Rasanya sudah lewat, Bang, kita juz pertama itu yang dibicarakan semalam lah. Saya harus salikin juz pertama sudah dibicarakan. Jadi dari almarhum Ahmad Pamijanjab atau mengarang itu tentang adab dalam sembahyang berimaman atau makmum lah. Jadi itu tadi ada kitabnya. Sampai kah? Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga apa yang kita baca mudah-mudahan awan kita seorang masing-masing dulu untuk memperhatikan keadaan kita masing-masing, sehingga kita tunggal dikitan dengan berkat syafaat Rasulullah, taufik Allah dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan dan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak istri kita, dan dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin.
min ibadikal muttaqina bihaqqi hajjal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.